Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan gosok. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Gosok merampas barang milik orang lain. Lihat dulu ke matan. Ini. Waman gosoba. Man gosoba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu nuksihi wa ujratu mislihi fa in talifa dominahu bimislihi. Oke, baik silakan, Andri. Silakan santri bisa resen. Silakan Kak Azalia bisa dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waman ghasaba malan li ahadi lazimuhu radduhu wa arsyun naqsuhu wa ajrotan mislahu mislihi fa in talifa dominuhu bimislihi in kana lahu mislun. Oh, Ustadz hilang. Ya, coba diulang. Waman gosoba. Waman ghasaba malan li ahadi lazimuhu Li ahadin. li ahadin. Waman ghasaba malan li ahadin lazimuhu radduhu wa Lazimahu. lazimahu radduhu wa arsyun naqsuhu Mudhof ilaih. naqsihi wa arsyun naqsihi wa ajrotan Ujro. wa ujrotan. Wa ujrotu masih dengan wa arsyu naqsi tadi itu. Oh ya Ustaz. Wa ujrotu mislihi fa in talafa atau talifa ini Ustaz? Fa'in, coba lihat di sini apa? Fa'in talifa. Fa in talifa dominuhu Fa'in bimit talifa dominahu bimislihi. fa in talifa dominahu bimislihi in kana lahu misla. Coba. Itu ada kana toh? Semua kana mana? Bukan kana mana? Innallaha in kana. Oh ya, in kana lahu mislu Terus? bi qimatihi Heeh. illam yakul lahu mislu aksaru ma Nah, kanat. coba itu Ya, Ustaz. khobar yakun. Bisa nggak itu aksaru? Aksaruma. Aktaruma. Nah, kalau gitu disukunkan aja. Nanti ilam Oh yakun iya, lahu ilam. yakun lahu mislun aksaro. Begitu ada Aksaro. Ada in. makanat. Coba ada ilam yakun lahu mislun aksaro. Coba dibaca aksaro dulu. Makanat. Aksaro makanat min yaumil ghasabi ila yaumit Alafi. talafi. Coba baca ulang yang punya saya sini. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata, Al-Qadi Abu Suja rahimahullah dalam matan Al-Ghaya wa At-Taqrib berkata, wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa kenapa arsyu. lazimahu?
li ahadin. Kenapa lazimahu? Itu fi'il apa? Oh, fiil madi Ustaz. Nah, fi'il madi lazimahu radduhu. Lazimahu radduhu wa arsyu naqasihi wa ujratu mithlihi fa in talifa dhaminahu bimithlihi in kana lahu mithlun Hmm. au Au? bi au biqimatihi illam yakul lahu mithlun. Nah, jika dia tidak punya misal, maka itu kan, maka itu berarti ilam yakun mislun. Jika dia tidak punya misal, Aktsaro lebih banyak. nah, jika dia Makanat yang lebih banyak makanat. Coba nih aksaro ini masih makanat masih nyambungnya kemana, saya belum belum dapat nih. Coba aksaro makanat aktsaro makanat min yaumil ghasbi oh ghasbi. bisa ya min yaumil ghasbi karena masdar. Iya Ustaz. Terus ila Yaumit talafi. yaumit talafi. Oke, coba baca artinya. Barang siapa merampas harta orang lain, ghasab, ia harus mengembalikannya. Begitu juga dengan denda, arsh, kekurangannya dan harga semisalnya. Hmm. Apabila barang itu rusak, ia wajib Hmm. menggantinya dengan barang serupa Hmm. atau dengan yang seharga. Jika Hmm. tidak ada barang serupa dengan nilai yang lebih mahal, Hmm. semenjak hari perampasan sampai hari barang tersebut rusak. Apabila barang itu rusak, ia wajib menggantinya dengan barang serupa atau dengan yang seharga. Jika tidak ada barang serupa dengan nilai yang lebih, ilam Mahal. yakun lahu mislun aksaro makanat min yaumil ghasbi, lebih mahal semenjak hari Hari, hari perampasan sampai perampasan. hari barang tersebut rusak. Oke, baik. Coba baca pengertian gosok. Pengertian ghasab. Ghasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim dan terang-terangan. Ghasab secara istilah berarti merampas hak orang lain tidak lewat jalan yang benar. Dalil larangan ghasab adalah firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Terus Ghasib yang gosip meram yang merampas. yang merampas berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan termasuk melakukan kezaliman karena mengambil harta orang lain tanpa izin atau dengan cara paksa. Oke, Ghasab, baik. Tunggu sebentar. Saya ganti alat dulu sebentar ya. ya Ustaz, Oke, gosok tadi apa? Coba pengertiannya tadi. Secara merampas istilah harta apa? orang lain secara paksa, Ustaz. Merampas. Jadi bahasa kita itu merampas. Hak orang lain tidak lewat jalan yang benar. Dia ini terang-terangan. Ya, dia merampas hak orang lain tidak lewat jalan yang benar. Oke. Ini rampasnya ya. Kalau ngambil diam-diam itu namanya sarikoh. Beda lagi. Nah, maka dapat dikatakan di sini yang merampas ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, lalu gosip itu mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Sariko, nah itu bedanya di sini. Sariko itu mengambil harta orang lain diam-diam. Ini sariko. Ini bedakan sariko, bedakan dengan gosip. Nah, sekarang catatan mengenai gosip. Catatan mengenai ghasab. Siapa saja yang merampas barang orang lain, misalnya pakaian atau kendaraan, wajib yang merampas mengembalikannya. Jika barang yang dirampas itu rusak, maka A. Yang merampas hendaklah mengganti dengan yang semisal kepada pemiliknya, atau B. Jika tidak ada yang semisal, wajib mengganti dengan nilai yang lebih mahal semenjak hari perampasan sampai hari barang tersebut rusak. Oh, jika tidak ada yang semisal berarti yang tadi kalimatnya itu.
Jika tidak ada barang serupa dengan nilai, nah, jika tidak ada barang serupa, itu nanti diganti dengan nilai. Fa in talifa dhaminahu bimisli. Nah, jika dia rusak. Jadi tadi itu kalimatnya itu gini. Fa in talifa, jika rusak, dhaminahu bimisli. Diganti dengan yang semisalnya. In kana lahu mislun, jika punya yang semisal au biqimatihi. Nah, tapi ilam yakun lahu mislun, jika tidak punya yang semisal, ya, maka diganti dengan aksara. Dominahu aksara itu. Jadi dia aksara itu nyambung ke sini. Dominahu, domina aksara, maka dibaca aksara. Dia jadi maf'ul bi dari domina. Domina aksara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Nah, itu nyambungnya situ tuh. Nah, baru saya dapat jawaban nih. Jadi kalau barang rampasan itu ada yang semisal, maka diganti dengan semisal. Misalnya dia rampas HP, dia ganti dengan HP kalau barangnya rusak. Jika tidak ada yang semisal, wajib mengganti dengan nilai yang lebih mahal. Tuh. Semenjak hari perampasan sampai hari barang tersebut rusak dengan nilai yang lebih mahal. Tuh. Semenjak hari perampasan, misalnya perampasannya hari Senin, ya sampai barang tersebut rusak. Rusaknya hari Kamis, berarti kasih harga yang lebih mahal. Yang lebih mahal, kan bisa jadi pas hari perampasan hari Senin dengan hari Kamis kan beda harganya. Maka di antara dua ini, mana yang lebih mahal dipakai harga itu. Misalnya, oh pas hari Kamis ini harganya lebih mahal, berarti pakai harga hari Kamis gitu. Dengan nilai yang lebih mahal, itu kan? Dengan nilai lebih mahal semenjak hari perampasan. Jadi bukan kita tetapkan harga mahal gitu saja kan, hari perampasan dengan hari barang itu rusak. Itu kan berbeda harga gitu loh. Maka cari harga yang lebih mahal. Risikonya tadi itu. Terus, jika nilai barang yang dirampas itu Jika nilai barang yang dirampas itu berkurang, maka orang yang merampas wajib membayar arsh. Arsh. Ini arsh Ustadz bacanya. Arsh yang inilah, arsyun ini. Arsh yang inilah. Coba lihat santri, lihat yang lainnya. Inilah. Oh, Rabduhu Ustadz. wa arsyu naksi. Arsh di sini, arsh di sini itu artinya ganti rugi. Iya, Ustadz. Kalau pemikul arshnya kan ain. Ini kan arshnya hamzah. Iya. Ya? Iya, Ustadz. Maka orang yang merampas, coba ulang. Maka orang yang merampas wajib membayar arsh atau ganti rugi, yaitu selisih antara harga sebelum dirampas dan sesudahnya. misalnya harga sebelum dirampas, ini dia rampas HP, harga sebelum dirampas ini 15 juta. Oke, sesudahnya itu ada barangnya jatuh, harganya jadi 10 juta. Ini berkurang ini kan, maka arsnya berapa? 5 juta. Nah, maka dia harus tambah lagi 5 juta. Dia ganti itu kalau dikembalikan HP-nya. Dia kembalikan HP plus arsnya 5 juta. Terus. Nilai barang yang dirampas itu wajib dinilai dengan mata uang di tempat terjadinya kerusakan. Ya, nilai barang yang dirampas itu wajib dinilai dengan mata uang di tempat terjadinya kerusakan. Oke, ini jelas. Terus. Yadul ghasib yad doman, la yad aman. Artinya, barang yang ada di tangan perampas adalah barang yang harus dijamin, bukan barang amanah yang kalau rusak tanpa disengaja tidak ada ganti rugi. Nah, kita sudah bahas sejak kemarin itu ada istilah yadul amanah. Ya lah. Sama Ya. kalau di sini yadud doman. Yadul amanah itu seperti apa kemarin? Yadul amanah itu yang kalau rusak tanpa disengaja Jadi ada tidak ganti ada rugi. ganti Apa contohnya rugi. kemarin tuh? Nah, kemarin pinjam barang, Arya. Ya toh? Ustaz. Arya. Ini namanya yadul amanah.
dia pegang barang, selama itu bukan karena keteledoran dia, maka tidak perlu ada ganti rugi. Nah, kecuali di sini, jika rusak karena dipakai dalam hal yang tidak diizinkan, maka harus ada ganti rugi. Kan dalam hal yang tidak diizinkan, tapi kalau dia pakainya wajar, rusak, tidak ada ganti rugi. Oke. Nah, ini. Sedangkan kalau sini, ini namanya yadud doman. Pokoknya barang yang ada di tangan itu harus dijamin. Kalau rusak tuh tidak dipandang, ini kesengajaan atau tidak, pokoknya harus ganti. Ya kan? Tapi kalau itu yadul amanah, kalau rusak tanpa disengaja tidak ada ganti rugi. Terus. Jika ada yang jika ada yang merampas tanah lalu ia tanami, maka ia berhak mendapatkan upah dengan nilai yang lebih tinggi. Dia berhak mendapatkan upah dengan nilai yang lebih tinggi. Oke, terus. Siapa saja yang duduk di tanah orang lain tanpa izin, maka ia telah melakukan ghosab. Apalagi situ ada dia buat aturan tidak boleh duduk di tanah ini gitu. Maka itu dianggap ghosab. Terus. Jika perampas memperbaiki barang yang dirampas sehingga menjadi bagus, lantas nilai barangnya bertambah, maka pemilik harta yang dirampas tidak harus mengganti biaya atas perbaikan itu pada si perampas. Ya itu. Jadi dia jamret. Terus dia pakai barang tadi. Ternyata dia perbaiki. Nilainya jadi lebih mahal. Maka itu resiko. Siapa suruh kamu perbaiki? Itu kalau dikembalikan pada pemiliknya, tidak mesti dia ganti biaya perbaikan yang jadi bagus tadi. Nah, terus berikutnya lagi. Siapa yang mengambil barang dari orang yang merampas, lalu ia kembalikan kepada pemilik sesungguhnya, maka ia bukanlah perampas. Ghosib. Nah, berarti yang ngambil si A, yang rampas. Si C ini ambil barang dari si A, ini dia kembalikan pada pemiliknya. Maka yang mengembalikan ini bukan disebut ghosib. Dia tolong berarti orang yang terzolimi. Terus. Jika perampas mendirikan bangunan di tanah rampasan, si perampas dibebankan untuk menghancurkan bangunan itu pula. Oh, berarti kalau dia dirikan bangunan di tanah rampasan, bangunan itu dia suruh hancurkan. Si perampas yang harus hancurkan, biayanya dia tanggung. Biayanya dia yang tanggung. Bukan diserahkan pada, saya sudah bangun tanah di sini nih, bangun bangunan di sini nih, di tanahmu. Kalau mau hancur aja pakai biayamu sendiri. Enggak boleh. Itu kamu tanggung biayanya. Karena siapa suruh kamu bangun di tanah rampasan milik orang. Gitu. Terus. Terus, jika si perampas mengklaim bahwa barang rampasan itu rusak dan tidak disebutkan penyebab rusaknya, maka perkataan si perampas dibenarkan. Jika si perampas bersumpah, nilai barang yang dirampas menjadi rugi dan diserahkan kepada si pemilik sebenarnya. Nah, jika si perampas itu bersumpah, maka nilai barang yang dirampas menjadi rugi dan diserahkan kepada si pemilik sebenarnya. Jadi, perkataan dia bisa diambil. Terus yang terakhir. Jika perampas dan pemilik berselisih mengenai harga barang yang dirampas setelah barang tersebut rusak, maka si pemilik barang hendaklah mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, maka sudah dibenarkan sumpah dari si perampas. Karena hukum asalnya si perampas bebas dari kewajiban memberikan tambahan. Jika perampas dan pemilik itu berselisih mengenai harga barang yang dirampas setelah barang tersebut rusak, maka si pemilik barang, pemilik barangnya ya, hendaklah mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, maka sudah dibenarkan sumpah dari si perampas. Karena hukum asalnya si perampas bebas dari kewajiban memberikan tambahan. Baik, ada satu lagi namanya hak syuf'a, akuisisi barang. Ini singkat aja, ini akuisisi barang. Nanti saya tambahkan besok lagi coba. Nanti kita pahami dulu. Syuf'a ini jadi ada barang milik bersama, misalnya tanah milik bersama, terus ada yang mau jual sebagiannya, maka dia harus minta izin yang lainnya. Baik,
Makasih Mbak Azalia. Ada yang nanya tadi tentang gosok? Karena Ustaz, Apa yang nanya? kalau misalnya di tanah di tanah yang kosong, tapi itu tanah milik orang gitu, Ustaz. Hmm, Terus habis itu ada orang-orang itu bangun rumah secara maksudnya itu ilegal. ya nggak izin, ilegal. Itu gimana ya, Ustaz? Maka itu di tanahnya siapa? Itu dulu. Di Tanahnya orang. tanahnya, misal tanahnya keluarga gitu. Oke, maka si keluarga ini bisa minta mereka pindah dari situ, terus Hmm, mereka harus hancurkan bangunannya sendiri. Biayanya dari mereka. iya, Ustaz. Sebagaimana penjelasan tadi. Jazakallah. Iya, jazakumullah Baik. khair, Ustaz. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata, ini tentang syuf'ai wa syuf'atu wajibatun bil khultati. Coba ada yang resen. Dunal jiwari fima yang qasimu duna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairi bisamani alladhi waqa alaihi al-bay'u wa hiya 'ala al-fawri fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat wa idza tazawwaja imra'atun 'ala shiksin akhadahu syafi'u bi mahril misli wa in kana syufa'a'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlaki. Coba wasyuf'atu. Silakan. Silakan. Silakan santri bisa resen. Silakan Ibu Lena bisa dibuka mikrofonnya. Silakan yang lain bisa resen. Silakan Ibu Mita bisa dibuka mikrofonnya. Kalau enggak bisa, ya bisa. Ya. Aslun apa ini? Ini kita baca sedikit aja nih. Ya, saya terangkan. Wasyufa'atu wajibatun bil Khultati khultati dunal jawari jiwari fima yang kosimu dunamala yang kosimu wa fi kulli mala yang kilu minal ardi kal aqori wa wa ghairihi bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai'u wa qa alaihil bai'u. Baik, cukup dulu. Titik, coba. Titik dulu. Ini biar bahasanya tidak terlalu panjang. Nah, syuf'a langsung coba baca yang saya harokatin tuh. Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah dalam matan Al-Ghaya wa Takrib berkata. Wasyuf'atu wajibatun dari atas ya. Ya. Syuf'ah Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah dalam matan Al-Ghayah wa At-Takrib berkata wasyuf'atu wajibatun
bil hulqati dunal jiwari fima yang qasimu dunama la yang qasimu wa fi kulli ma la yunqalu Yungkolu ya, yungkolu minal ardi kal aqari wa ghairihi bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai'u. Oke, Wahi cukup. Coba diartikan. syuf'ah berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Syuf'ah berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. Syuf'ah juga berlaku dalam semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah, seperti bangunan dan selainnya. Syuf'ah berlaku dengan harga penjualan. Syuf'ah harus dilakukan seketika. Oke, baik. Sekarang apa itu syuf'ah? Coba pengertian syuf'ah. Pengertian suf'ah secara bahasa berarti aqdam, yaitu menyatukan. Suf'ah berarti sebuah akad pengambilan hak dan wewenang yang awalnya dimiliki bersama, lalu terjadi pengambilan hak baru dengan memberikan ganti rugi. Oke, jadi gini syuf'ah gitu. Coba lihat sini. Ini ada tanah bersama. Oke. Ini dimiliki dua orang, dibagi dua. Ini ada si A, ini ada si B di sini nih, punya dia. Ini tanah milik A, ini tanah milik B. Ternyata si A ini butuh duit. Awalnya kan dimiliki bersama, dia butuh duit. Si A ini kalau mau jual, harusnya dia bisa jual ke orang lain dulu atau jual ke B dulu? Ke B dulu. Ke B dulu. Kenapa? Ya, karena milik bersama. Milik bersama tadi. Dia tawarkan dulu, ini maaf saya butuh duit. Kamu mau nggak? Tuh. Saya jual ini ke kamu. Daripada saya kasih ke orang lain. Ya kan? Ya. Oke. Jadi seperti itu. Sini saya contohkan kayak apa sini ya. Contoh kasus ini. Warisan biasanya. Nah, rumah warisan yang dimiliki bersama, kemudian salah satu ahli waris menjual bagiannya. Sebidang tanah warisan belum dibagi secara resmi. Ada 5 ahli waris. Dan tersebut masih berupa satu kesatuan tanpa batas-batas yang terpisah. Lalu salah satu ahli waris, nah salah satunya kan, menjual bagian haknya kepada orang luar. Dalam kondisi ini 4 ahli waris lain memiliki hak syuf'ah. Jadi mereka berkata, mengambil alih pembelian bagian tersebut. Kenapa kamu jual ke orang luar? Kami saja yang beli. Gitu. Dengan harga yang sama, yaitu berhak dengan harga yang sama, sebelum orang luar itu sah menjadi pemilik. Tujuannya agar tidak muncul persoalan. Inilah tujuannya ini. Supaya seperti ini, tidak muncul persoalan seperti apa? Tidak muncul ketidaknyamanan. Biar tidak terjadi konflik akses. Atau kerugian karena masuknya pihak asing dalam aset yang masih bercampur. Itu. Sama juga dengan lahan usaha sini. Ada gudang atau lahan parkir yang dibeli bersama rekan bisnis. 2 orang membeli bidang tanah untuk dijadikan gudang. Sertifikatnya masih satu nama 2 orang. Tanpa pembagian kafling. Ketika salah satu hendak menjual bagiannya kepada pihak lain, rekan bisnisnya berhak mengajukan apa? Syuf'ah. Ini sangat penting karena aset campuran mudah menimbulkan sengketa. Munculnya pemilik baru bisa mengganggu operasional. Syuf'ah melindungi kerjasama bisnis. Sama seperti 2 saudara membeli apartemen bersama, lalu salah satunya menjual hak unitnya. Nah, maka yang tadi salah satunya yang mau jual ya harus tawarkan dulu dong kepada yang saudaranya tadi. Sebagian keluarga membeli apartemen secara patungan, unit tersebut tidak bisa menjadi 2 bagian, kepemilikan tetap bercampur. Ketika salah satu saudaranya menjual haknya, saudara yang lain berhak menebus dia dulu. Ini namanya hak apa? Syuf'ah. Dengan demikian, ya kepemilikan tetap aman dan tidak dimasuki orang luar yang mungkin menyebabkan persoalan baru. Nah, ini sama juga dengan yang nomor 4. Baik, nanti bahasanya kita bahas besok insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Kalau misalnya suami istri, suami punya tanah
hasil warisan dari keluarganya, kemudian dia bangun rumah, ditinggali bersama, dan di tanah itu dibangun lagi bangunan lainnya yang keluar biaya dari sebagian besar si istri. Itu masuk kategori suf'ah nggak seandainya si istri itu minta membeli tanah yang sudah dijadikan bangunan? Ini ya, itu harus dipisahkan harta kedua ini karena kepemilikan masing-masing itu diakui. Jadi mana bagian istri keluarkan berapa, bagian suami berapa itu dipisah gitu loh. Walaupun jadi milik bersama saat ini. Harus dijelaskan ini milik suami, harus milik istri. Karena nanti itu pengaruh pertama nanti ketika cerai atau yang kedua nanti ketika pembagian waris. Pengaruhnya ke situ. Ya, memang kondisinya sudah bermasalah karena sekarang yang bersangkutan sudah bercerai dan jadi perebutan Nah, hak milik. itu harus sejak awal itu dijelaskan keduanya ini miliki yang mana. Sehingga nanti ketika berpisah masing-masing kembali ke pemilikannya tadi sesuai porsinya. Gitu. Iya Ustadz, berat juga berarti ya Ustadz ya kalau dari Iya. awal. Iya. Ya, jazakallah khairan. Itu saja dulu yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu besok lagi tentang syuf'ah dan mudharabah insya Allah. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.